Selamat siang, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang lampu lalu lintas dengan menggunakan D flip-flop dengan basis aplikasi Logism. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan dari saya, Raja Inggas dengan NIM 074. Perkenalkan saya Gede Warahan dengan NIM 075. Perkenalkan, saya Inyoman Galih Purana dengan NIM 1073. Oke, yang pertama lampu lalu lintas digital. Lampu lalu lintas digital adalah perangkat sinyal lalu lintas yang menggunakan teknologi digital untuk mengatur dan mengontrol aliran kendaraan dan pejalan kaki di persimpangan jalan. Berbeda dengan lampu lalu lintas konvensional yang biasanya menggunakan lampu pijar atau LED sederhana dengan pengaturan waktu statis. Lampu lalu lintas digital dapat berfungsi lebih dinamis dan adaptif. Yang pertama, tujuan percobaan. Tujuan yang pertama adalah mengetahui penggunaan D flip-flop dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu mendesain serta mempraktekkan rangkaian D flip-flop menjadi lampu lalu lintas 3 arah sederhana. Ketiga, pengembangan teknologi dan inovasi. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi lalu lintas. Nah, yang kedua ada alat-alat percobaan. Yang pertama ada aplikasi Logism, dan yang kedua ada laptop. Ketiga, komponen percobaan. 4D flip-flop. Yang kedua, one clock. Yang kedua, two pin. Yang keempat, 4 AND gate. Yang kelima, 2 OR gate. Yang keenam, 2 NOT gate. Yang ketujuh, 2 gate. Dan yang terakhir ada LED. Nah, selanjutnya D flip-flop. D flip-flop atau data atau delay flip-flop adalah salah satu jenis flip-flop atau rangkaian penyimpangan data yang digunakan dalam elektronika digital. D flip-flop menyimpan dan mentransfer data dari input D atau data ke output key berdasarkan sinyal clock atau jam. Nah, setiap kali sinyal clock mengalami transisi tertentu, biasanya dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah. Nilai yang ada pada input D akan disimpan ke dalam flip-flop dan ditampilkan di output key. Selanjutnya, D flip-flop yaitu struktur dan fungsi D flip-flop. Nah, D flip-flop memiliki 2 input utama. Yang pertama, D data input data yang akan disimpan. Yang kedua, clock yaitu sinyal jam yang mengendalikan kapan data. Pada input D akan disimpan dan ditampilkan di output key. Dan 2 output utama yaitu yang pertama key, output utama yang menyimpan nilai yang diterima dari input D. Yang kedua, key, komplement dari output key. Selanjutnya, aplikasi D flip-flop. D flip-flop banyak digunakan dalam berbagai aplikasi digital seperti yang pertama register data, yaitu untuk menyimpan dan memindahkan data dalam sistem digital. Yang kedua, counters atau penghitung dalam rangkaian penghitung untuk menyimpan dan memperbarui hitungan. Yang ketiga, memory units, yaitu sebagai elemen menyimpan dalam memori komputer. Nah, dan yang terakhir yaitu ada synchronizer, yaitu untuk menyinkronkan data antara 2 domain clock yang berbeda. Ini ada beberapa contoh tabel kebenaran untuk D flip-flop. Selanjutnya kita ada komponen LED logism. LED di logism digunakan untuk menampilkan status logika atau tinggi atau rendah dari sinyal digital. Biasanya LED akan menyala untuk menunjukkan status logika tinggi dan mati untuk menunjukkan status logika rendah. Yang kedua ada pin pada logism. Pin di logism adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian dari sirkuit digital dan untuk menyediakan antarmuka antar sirkuit dan input-output eksternal. Yang ketiga ada AND gate. Gerbang logika N adalah gerbang logika yang mempunyai masukan 2 atau lebih serta mempunyai 1 keluaran. Pada gerbang logika N, masukan logikanya tinggi jika semua keluaran logikanya juga tinggi. Begitupun juga sebaliknya, jika masukan logikanya rendah, maka keluaran logikanya akan rendah. Di sini ada contoh
tabel kebenarannya, gerbang logika hanya bisa terjadi jika masukan sama-sama angka 1. Jika masukan berupa angka 0 dan 0 gerbang logika N tidak bisa diaktifkan, dan jika masukan berupa angka 1 dan 0 gerbang logika tidak bisa diaktifkan juga. Selanjutnya ada OR gate. Gerbang logika OR adalah gerbang logika yang sangat sederhana karena hanya memakai resistor dan transistor. Cara kerja pada gerbang logika OR berupa dua masukan daya listrik. Jika salah satu masukan diaktifkan, maka akan menghasilkan keluaran akan aktif juga. Di sini ada tabel kebenarannya yang logika OR menjelaskan bahwa setiap dua masukan yang memiliki angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 1. Angka 1 itu menandakan bahwa gerbang OR benar dan bisa diaktifkan. Namun gerbang logika OR menjadi tidak aktif ketika salah satu masukannya berupa angka 0. Dengan kata lain, angka 0 pada gerbang logika OR akan menghasilkan keluaran yang tidak atau tidak benar. Selanjutnya ada NOT gate. Gerbang logika NOT adalah gerbang logika yang bisa melakukan operasi peniadaan logika atau pembalikan keadaan logika. Karena hal itu, maka gerbang logika ini dinamakan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT juga dikenal sebagai rangkaian inverter. Di sini ada contoh rangkaian tabel kebenaran, yang dimana gerbang logika NOT menggambarkan bahwa masukan berupa angka 0 akan menghasilkan keluaran berupa angka 1. Dan jika masukan berupa angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 1. Selanjutnya ada gate, dan selanjutnya ada clock. Komponen clock ini adalah generator sinyal yang bernilai 0 dan 1 bergantian secara periodik, berfungsi sebagai kontrol input. Di sini ada desain rangkaian. Oke, di sini saya akan menjelaskan desain rangkaian di sini. Langkah percobaan. Siapkan satu clock, siapkan 2 pin, siapkan 4 DP flip, siapkan 4 AND gate, siapkan 2 OR gate, siapkan 2 NOT gate dan 2 gate, siapkan 3 LED, kemudian dirangkai seperti gambar pada desain rangkaian. Di sini langsung saya menuju ke aplikasi Logisim. Nanti share. Oke. Stop sharing. Oke, berikut rangkaiannya. Di sini kita menggunakan satu clock, 2 pin, lalu menggunakan 4 D flip flop dan juga 4 AND gate dan 2 OR dan juga 4 dan juga 2 NOT gate dan 2 gate. Oke, untuk cara kerja di sini kita hanya perlu mengeklik clock ini berkali-kali. Maka lampu akan kembali ke kuning. Jika kita mengkliknya lagi, maka lampu akan kembali hijau. Dan jika kita mengkliknya terus-menerus, maka lampu akan berjalan seperti lampu lalu lintas di jalan. Dia akan kembali ke kuning, lalu akan kembali lagi ke merah. Demikian cara kerja dari rangkaian kami. Saya serahkan ke moderator. Yuk. Untuk kesimpulan ini, percobaan ini menunjukkan bahwa penggunaan DevLab dalam sistem lampu lalu lintas digital dan yang diimplementasikan di Logisim memberikan banyak keuntungan, termasuk sinkronisasi yang baik, stabilitas sistem, dan kemudahan pengaturan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem ini dapat berfungsi dengan baik untuk mengatur aliran lalu lintas di persimpangan jalan, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Akhir kata kami ucapkan
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.